Silakan Bang Sel, penyesat. Kenapa penyesat? Sudah? Udah. Oke. Hostnya jangan ketawa, lah hostnya santai. Siapakah penyesat itu? Itu yang bahas-bahas Alkitab tapi tidak tahu tuh si Juma tuh. Guruna bawa dalil tadi. Hmm? Bawa dalil banyak Guruna, tumpah-tumpah dalilnya. Enggak, itu framing aja deh itu. Enggak ada yang betul diomongin. Yang dibaca satu kalimat habis plek, plek ketiplek begitu bunyinya. Tadi dikatakan dia yang bangkit itu tadi kan saya udah naik. Yang bangkit itu katanya bukannya Yesus tapi iblis. Di mana datanya, dalilnya tidak ada ditunjukkannya sampai sekarang. Datanya di sini kalau mau main gampang. Yesus manggil Allah apa? Manggil Allah. Pertanyaannya tadi katanya Yesus itu tidak ada bangkit, yang bangkit itu adalah iblis. Di mana datanya? Saya bilang tidak ada jawaban. Nggak pakai data bisa aja bang. Tapi yang keluar pakai data gimana sih? Mana? Yang keluar Mana dari kubur, datanya? diam. Memang yang keluar dari kubur itu siapa? Sekarang saya minta datanya mana? Kalau tidak ada bilang tidak ada. Kalau ada ya ada. Tak ada datanya. Ada datanya. Sekarang. Ada datanya. Mana? Itu yang keluar dari kubur siapa itu? Ya sudah jelas Yesus yang bangkit. Orang muridnya bilang hantu kok. Kok katanya iblis? Itu Muridnya mengatakan hantu. Muridnya mengatakan dia hantu. Mana datanya? Mana datanya? Aduh, nggak pernah baca data. Mana coba? Nggak pernah baca data. Iya emang dikira awalnya dia hantu. Nah, itu dia aku teman mulu. Tapi pas mana dicek kan, datanya? dia Bentar. tunjukin kan tangannya itu berlubang bekas di paku itu kan benar dan percaya juga, namanya manusia juga kan. Tapi dia percaya mereka. Terus siapa itu yang keluar dari kubur, Mon? Yang kita Tuhan lah yang bangkit. Dia dulu kau sebentar. Siapa yang keluar dari kubur? Tuhan yang bangkit. Enggak, yang keluar dari kubur siapa? Iya, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan yang habis dikubur. Iya, dia misinya itu menyelamatkan manusia kan. Saya nggak nanya misinya. Di kayu salib. Dia membahas misi, belum dengerin dulu, belum membahas misi. Yang keluar dari kubur Tuhan gitu. Iyalah, siapa? Yakin itu Tuhan keluar dari kubur? Iya, memang Tuhan yang keluar, dia bangkit, dia naik ke surga. Itu Tuhanmu itu? Iya. Siapa yang bangkitkan dia? Dia saking sayangnya manusia, dia turun. Tar dulu bro, siapa yang bangkitkan dia itu Tuhan? Ya, dia kan punya kuasa, maunya dia mau dia bangkit. Siapa yang bangkitkan dia? Dia sendiri yang bangkit. Yakin? Iya. Baca di mana itu bangkit sendiri, tertulis di mana? Di Alkitab dia bangkit. Hari ketiga. Kalau kisah 2 nomor 36 apa bunyinya itu? Kisah 2 coba baca. Kamu punya Bible nggak? Punya. Hah? Bentar aku baca dulu ya. Kisah para Rasul berapa? Berapa ya? Kalau Wah, dia juga nggak tahu. ada tahu saya. Kisah 232. Kisah 2 apa? Kisah 23. Kisah 2 nomor 32. Oh, kisah 2. Kamu tadi kau bilang kan dibangkit sendiri, coba. Ayat berapa? 32. Ingat kata-kata awal mau bangkit sendiri ya tadi ya. Coba. Bangkit sendiri. Tadi kamu ngomong bangkit sendiri tadi. Dia kan Tuhan, dia bisa bangkit sendiri. Ya, baca di situ kisah 232. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kamu semua adalah saksi. Ya itu bangkit sendiri. Pertanyaannya itu yang kau baca, bangkit sendiri atau dibangkitkan? Yesus itu adalah Allah. Saya tanya, bangkit sendiri atau dibangkitkan?
Iya, dia kan punya kuasa, dia bisa Baca lagi, sendiri. baca lagi. Kau ini kok lawan data gitu loh. Iya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Apa arti Iya kan, dibangkitkan? Yesus itu adalah Allah. Bahasa Indonesianya. Apa arti dibangkitkan? Bangkit sendiri atau tidak? Dibangkitkan. Iya, kalau awalnya gini, dia mengirim anaknya yang ngaco nih bahasa Indonesianya nih. Dia mengirim. Itu ada kata kerja jangan juga kan? kiriman di situ, nggak ada pos. Dengerin. Bangkit Enggak, dia sendiri apa mengirim dibangkitkan? Dia mengirimkan anaknya tunggal. Itu dia mengirim itu, tapi dia itu Jujur dulu. ini juga begitu, dia membangkitkan. Lah, kan sama. Dibangkitkan sama bangkit sendiri sama atau tidak? Ya sama lah. Bahasa Indonesia kamu itu nggak sekolah kamu ya? Lu kalau kamu sekolah ini- itu harus sampai kelas, jangan sampai pagar, biar ngerti bahasa Indonesia. Nggak Baru nyampe sampai sekolah pagar kalau bahasa juga. Indonesia ini anak ini. Harus Dibangkitkan sampai sama kelas bangkit dong kalau sendiri sekolah beda. itu. Iya, itu kan satu mereka itu, satu. Kok mereka satu? Mereka itu melebihi dari Maksudnya- satu. Yesus itu Tuhan, gitu kan? Oke, Yesus Tuhan. Ikuti lagi ya, Yesus Tuhan ya. Yang mati di tiang salib Tuhan atau bukan? Tuhan lah. Oke, waktu Tuhan mati siapa yang jadi Tuhan? Ya, dia lah. Loh, Tuhan mati kok. Iya, dia kan Tuhan. Bingung dia Bang Andi. Dia juga yang mati di kayu salib. Yang Dia waktu yang Tuhan mati. mau mati siapa yang jadi Tuhan? Dia. Bagaimana bisa jadi Tuhan kalau dia mati? Iya, dia mati, dia bangkit. 3 hari loh itu mati. Iya, 3 hari. Berarti jadi pernah kekosongan Tuhan selama 3 hari. Enggak ada itu, tetap dia ada kuasanya itu. Bagaimana bisa berkuasa kalau dia mati? Ya, itulah kehebatannya Tuhan kami. Apanya yang hebat kalau dia mati? Justru kalau dia nggak mati baru hebat. Yang enggak hebat itu yang kalian bilang Muhammad itu. Lo kalau kan Nabi Muhammad sih, mulai ngaco nih. Dia yang mati. Ngerti bahasa Indonesia Mulai lu. ngaco nih. Bangkit sama dibangkitkan Lanjut dah. itu beda, Bro. Terus Lu lu itu mau makan. ngikutin si Cimot sih sekolahnya sampai gerbang, nggak sampai kelas. Ah, kalian ini Itu kan Rimon tertulisnya kan dibangkitkan. Kenapa bilang bangkit sendiri? Gue suka lucu sama Kristen. Kan tertulis dibangkitkan. Kok masih ke bangkit sendiri gitu loh? Kalian ini cinta buta atau gimana? kalian itu yang Muhammad mati nggak bangkit. Nah, tapi satu Arab jadi Islam. Kenapa? Satu Arab jadi Islam. Yesus lu bangkit, Israelnya kenapa masih Yahudi? Satu Arab jadi Islam. Iya, Nabi kami meninggal nih, tapi satu Arabnya Islam. Yesus kalian bangkit, Iya. Israelnya tetap Yahudi. Ini Tuhan apa ini? Bangkit dibangkitin. Udah bangkit masih gagal. Iya, dia bangkit tapi Muhammad nggak bangkit. Ya sekarang dia bangkit apa fungsinya? Dia bangkit ini apa fungsinya, Rimon? Iya, dia bangkit, dia naik ke surga lah. Lu kan mentingin diri sendiri. Kristennya nggak dibawa. Tuhan apa ini? Menyediakan tempat buat kita. Mana kalian ada di bilang 2000 tahun belum beres nyiapin tempat. nggak ada perjanjian. Apa? kalian- Pakunya habis. Apa? Semennya kurang. Ambil di Bosowa. Kalian 2000 tahun di 2000 tahun di sorga belum beres-beres rumahnya. Ini kan belum aja harinya. Apa? Harinya juga kan. Ini Yesus udah naik tahun 1 ya. Berarti tahun 30. Ini udah 2025, bentar lagi 2026. Belum jadi perumahannya di sorga. Apalah kerjaan Tuhan lo ini? Dia menyediakan tempat buat kita, tapi waktunya aja yang belum. Ya itu 2000 tahun udah gak beres-beres rumah. Si Akang aja beli rumah udah jadi itu kompleknya. Ini Yesus 2000 tahun gak beres-beres. Bikin Kira ini minuman beralkohol bisa, bangun rumah susah. Aduh. Oleng. Tapi kalau bikin Itulah makanya gue tuh bingung sama Kristen, bangga-banggain, nah, Tuhan kami bangkit, Nabi kalian mati, gitu kan. Tapi Tuhan lu bangkit, apa gunanya? Nggak ada manfaat. Ikutin orang mati. Iya, tapi satu Arab Islam, Orang yang masuk satu Arabnya Islam ya kami ikutin lah. bangkit. Satu Arab Ya Islam. sekarang bangkit fungsinya apa coba? Coba gini. Ini bikin rumah gagal di sorga. Ini nggak tahu mungkin ada masalah IMB kali atau gimana. Dalilnya Sekarang gimana kalau bilang gagal? ini orang Kristen yang nyembah-nyembah yang nyembah-nyembah Yesus sebagai Tuhan. Ini udah ada yang di sorga belum?
Faktanya ada bukti. Ini 2025 belum jadi rumahnya. Kalian masih di bumi. Artinya kalian masih ngungsi kan? Masih ngungsi. Tapi dia pengungsi bilang, kalian kan? Datang. Tapi kalian mana? Nggak ada. Ya janji caleg itu namanya. 2000 tahun. Nenek lu, kakek lu mati Kristen belum datang-datang juga ini Yesus. Caleg. Iyalah janji caleg, coba janji saya akan datang, 2000 tahun. Lu keluarga lu udah berapa generasi mati Kristen, belum datang Tuhannya. Katanya hidup, nggak datang. Kita aja yang menunggu kan. Siapa yang tahu? Iya nunggu udah berapa generasi keluarga lu mati Kristen? Udah berapa generasi, belum datang Tuhannya. Emang kenapa dia kan pasti datang? Ya artinya Tuhan lu Tuhan gagal, Tuhan gagal total. Jatuhnya berhala kalau kayak begini. Ya gagal lah. Itu Muhammad mati Kristen. Loh, satu Arab Islam. Emang guna apa? Satu Arab udah Islam. Masa kalah sama orang meninggal? Ini apa ya? Lucunya gini juga Tuhannya Kristen Rimun. Kalau gue curhat ya. Tuhan kalian dibilangnya hidup, tapi kelakuan kok sama kayak mayat. Nggak kerasa. Kelakuan mayat? Yang kelakuan mayat siapa? Yesus katanya hidup, kok kayak mayat, nggak kerasa. Iya dia hidup, nggak kayak Muhammad mati. Ya kalau misalnya hidup ya kelihatan lagi ngopi di mana kek gitu kan, beli baju apa kek gitu. Mana sekarang kayak mayat. Kau kira ini orang biasa kah bisa kau lihat? Ya kalau gitu Tuhan lo, ini Gatot, gagal, Tuhan gagal. Katanya hidup tapi kayak mayat. Katanya bikin rumah tapi rumahnya nggak jadi-jadi. Katanya menyelamatkan, tapi orang Kristen masih banyak kuburannya. Semua gagal kemana-mana, kalah sama orang meninggal. Udah meninggal dibilang menang. Ya iyalah satu Arab Islam. Yesus lu hidup, Kristen nggak ada di Israel. Yang ada jadi TKW di Dubai. Apalah kalian ini? Apa mau dibanggain yang kayak gini coba? Ukuran apa itu Arab Islam? Emang? Ya iyalah, Nabi kami meninggal mengajar kan Islam, satu Arab menerima Islam, sukses. Yesus lu ngajarin Kristen, diludahin sama Yahudi Kristennya sekarang. Apa tuh? Kalau kita dunia bukan cuma satu Arab. Ya kenapa di Israel nggak Kristen? Kan turunnya di Israel. Kalau lu misalnya turun di Amerika, Amerikanya Kristen, mantap gitu. Tapi kan ini Tuhan lu turunnya di Israel, yang Kristen kok Amerika. Emang kenapa kalau Amerika Kristen? Ya artinya di kandang sendiri gagal. Ngapain yang di luar pakai agama yang disebarkan ini? Dia kandang sendiri aja gagal dia. Kira ini main bola pakai kandang. Ya iyalah bre. Yesus lu turun di Israel, yang Kristen kok Amerika. Gitu Rimon. Itu tandanya itu Injilnya. Tandanya gagal, mau kemana lagi lu lari? Tersebar, nggak kayak kalian itu cuma di Arab aja, di sini. Lo ini di Indonesia Islam semua, kalian nyari makan di tanah Muslim. Kalian aja bikin gereja di tanah Muslim. Tapi ajarannya yang salah. Lo kalau salah, Tuhannya ada kelamin, salah itu ajaran. Tuhan kami kan maha suci, nggak berkelamin. Kena terus udah. Kena terus. Terus memang ada Tuhan berkelamin. Wah itu ini Rimon, Yesus lu ada kelaminnya nggak? Dia secara manusia ya punya, dia kan Ya itu namanya kalau di kami Tuhan ada kelaminnya berhala. Al-Araf ayat 194. Gimana dia mau jadi manusia kalau enggak ikut seperti manusia? Ya sekarang kelaminnya buat apa? Apa keselamatan yang datang dari kelamin ya? Nah, ke situ lagi kan spesialis gua. Kalau manusia kelaminmu buat apa? Ya ini Allah. Allah lu ada kelaminnya buat apa? Allah ada kelaminnya. Iya, dia di dunia kan kayak manusia dia. Dia bisa buang air kecil. Kalau nggak ada kelamin. Jadi Allahnya buang air kecil, itu fungsinya kelamin. Ngapain dituhanin kayak gini? Itu dia. Ngapain dituhanin? Manusia. Tuhan buat apa dituhanin? Allah bisa kencing itu buat apa? Allah kami bisa kencing. Terus bangga. Terus jangan sebut Allah, Tuhan aja. Oh iya, enggak, ini Allah, Bang Handi, L-nya 1. Kenapa coba? Apa kalian tuh suka lucu itu? Tuhan kami jadi manusia, kami bangga. Jadi tai bisa nggak? Nggak bisa. Ya kenapa bangga gitu? Manusia doang bangga. Siapa yang mau jadi tai? Ya kalau misalnya Tuhan lu bener maha kuasa jadi manusia bisa. Ketika jadi tai bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Kalau gitu kurang kuasa kalau gitu.
Kita pakai konsepnya Kristen ini. Mau jadi tai. Misinya menyelamatkan manusia, bukan mau jadi tai kayak otakmu. Nah ini sekarang tai keluar dari manusia, tai manusia bukan. Enggak, kau bicara. Nah sekarang firman keluar dari Allah, kenapa firman Allah? Lo melayang-layang di permukaan air lo. Maksudnya? Iya, ketika kotoran keluar dari manusia, ini kotoran dibilang bukan manusia, jadi lu nggak mau jadi tai kan gitu. Tapi ketika ada firman keluar dari Allah, ini firman disebut Allah, padahal sama-sama keluar. Firman itu buat manusia. Iya, enggak, dia keluar dari mana dia? Keluar dari mana? Itu yang Tuhan yang kasih itu. Udah gagap. Keluar dari mana? Ya dari Tuhan lah. Ah, firman keluar dari Tuhan. Firman Tuhan bukan? Tuhan ya Tuhan, firman lah firman. Firman ini Tuhan bukan? Udah dibilang Tuhan mengasih firman. Oh, berarti firman bukan Tuhan ya? Ya kalau gitu jangan disembah Yesus, karena Yesus kan firman Allah, bukan Tuhan. Astaga. Aduh. Haleluya, Bang. Kayak mana, Rimon? Makanya jangan mulai, Rimon. Jangan mulai gitu. Lu jangan membanding-bandingkan dengan nabi kami gitu. Nanti kalau dibandingin beneran sakit hati kalian. Gitu loh. Nabi Musa juga meninggal, jadi Israel. Nabi Muhammad meninggal, jadi Islam gitu. Yesus lu bangkit, Kristen di Amerika, Marco Polo. Itu Alfonso del Albuquerque. Apa lagi? Martin Luther. Hitler. Apa lagi? Musa meninggal, jadi Israel tuh Yahudi. Nabi kami meninggal, jadi tuh Arab Islam itu. Yesus lu bangkit, Kristen di mana? Gitu, Rimon. Jadi coba dipikir-pikir dulu sebelum berbicara gitu loh. Udah diajak dialog bener, lu bawa ke realita. Jadinya kan bingung sendiri ya, gitu. Ke realita lah. Nggak, nah kalau dibawa ke realita kan jadinya malu banget gitu loh. Tuhan lu ini coba kita kaji apa kesuksesan Yesus ketika dia menjadi manusia. Tuhan lo ini spektakuler nih. Tuhan turun ke bumi 33 tahun ya, tapi dia nggak pernah keliling dunia, nggak ngerti kenapa gue. Jadi cuma di Israel doang dia nongkrongnya gitu kan. Nah coba apa kesuksesan Yesus untuk bangsa Israel ketika dia ini turun ke bumi. Mari kita lihat, apakah Israel ini bebas dari penjajahan bangsa Roma? Tidak. Apakah Israel jadi hidup abadi, tidak meninggal? Sama saja. Apakah Israel orang-orangnya punya rumah sendiri-sendiri, tidak ada pengemisnya? Masih ada. Terus Tuhan lu manfaatnya apa buat bangsa Israel ini? Ya menyelamatkan lah manusia. Ya sekarang siapa orang Kristen yang nyembah Yesus sudah di sorga? Tunjuk satu nama. Udah ada, 2 malah. Siapa namanya? Itu Elia kan? Elia, Yesus lu belum brojol dari Maria, Elia sudah di sorga ribuan tahun sebelum kejadian Yesus lu ini. Ribuan tahun. Jangan lu bawa Elia, jangan lu bawa Henok. Kristen nyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah di sorga sekarang. Ada nggak? Henok sama Elia bukan Kristen, bro. Bukan Kristen itu. Bukan Yahudi juga dia, Henok sama. Orang Irak kayaknya dia. Ada nggak? Ngeden. Makin gagal. Islam keselamatan dunia dan akhirat. Rimon Tuhannya kegagalan dunia dan akhirat. Alah. Pera Tuhan lu ada berapa? Pera Istar. Tuhan satu lah. Jadi Muhammad banyak pagan dong. Jadi Muhammad itu siapa? Muhammad Nabi. Nabi. Jadi kenapa setiap omongan Muhammad kalian percaya? Gimana? Kenapa setiap omongan Muhammad kalian percaya? Ya karena Nabi. Turun kau dulu, satu-satu ngomong. Jangan dua-satu. Oh itu udah emosi kayaknya. Turun 2 langsung. Waduh, selamat datang di kebenaran kawan-kawan. Inilah jawara-jawara api yang bisa mencerahkan anak bangsa yang mau mengetahui kebenaran. Selamat datang di Milad kedua September 13. Untuk yang ingin hadir silakan daftarkan tiket 100.000 ke rekening api tanggal 13 September dan langsung konfirmasi ke Kores Ikhwan. Nomornya ada tertera di bawah. Ini loh api gitu. Sip dah, lanjut berikutnya. Ada siapa nih? Sudah daftar Kores? Oh mantap. Kenapa ya Oten diskusi ya? Dia bandingkan Tuhannya dengan Nabi.
Berarti merendahkan statusnya Tuhanmu gitu loh. Gimana Tuhan kau adu dengan Nabi? Justru Diadu sama Nabi. Tuhanmu kalah malah sama Nabi. Kalah telak lagi. Telat gitu loh. Nabi Muhammad sukses. Tuhanmu suksesnya di mana? Pertama, nggak bisa melawan Yahudi yang menolak dia. Kedua, tidak bisa melawan penjajah Romawi. Dia yang ditangkap, dieksekusi. Tuhan macam apa itu? Nggak bisa apa-apa. Tuhan kok lemot? Udah ditolak oleh Yahudi, dia nggak melawan. Ditangkap sama tentara Romawi, nggak melawan. Tuhan kok lemot gitu loh. Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau maju sama beliau di medan perang? Pernah kalah? Hah? Nggak. Lawan. Masa Tuhan mau kalah sama Nabi kami? Gimana sih lu? Ini perangnya Tuhan Nabi kami. Lu lihat strategi perangnya dipakai sekarang tentara-tentara di dunia ini gitu. Pertama negosiasi dulu. Kedua kalau tidak ada jalan lain ya perang. Tapi ada syaratnya. Orang tua, perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, dan seterusnya itu nggak boleh. Tanaman nggak boleh diinjak dan seterusnya. Hanya yang melawan saja. Itu pun kalau menyerah dijadikan dia tawanan. Dipakai sekarang. Yesus apa? Ajarannya seperti itu nggak ada. Tuhan kok gagal. Kampung halaman gagal. Malah merdeka di luar negeri. Indonesia ini mau memperingati hari kemerdekaan nih. Apa kontribusi Tuhanmu terhadap Indonesia? Ada kontribusinya Yesus dalam mengisi kemerdekaan? Mengisi kemerdekaan kontribusinya yaitu jadi pihak antagonis yang menyembahnya itu kan. Kita kan ingin merdeka dari orang-orang yang kebetulan menyembah dia lalu kemudian melakukan agresi. Itu paling ngisi peran antagonis umatnya. Gitu, Bang. Kita baca alinea ketiga. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Indonesia merdeka ini dirahmati oleh siapa? Allah atau Yesus? Allah. Kok nggak ada sama sekali partisipasinya sih? Kok nggak disebut-sebut Yesus ya? Introspeksi diri ya. Introspeksi diri. Makanya jangan samakan Tuhanmu dengan Nabi kami. Beda kelas bro. Lanjut. Ya di sini ada 3 nih, ada Jay Tambun, ada David dan ada Jack. Siapa duluan tadi ya? David kayaknya ya. Silakan David. Ya. Apa Fit? Kalau Nabi Muhammad berhasil melumpuhkan Jazirah Arab tuh, kenapa di Arab masih ada Kristen, Bang? Kenapa di Arab masih ada Kristen? Yang sekarang atau yang zaman Nabi? Yang sekarang. Oh, yang sekarang. Nah, kalau yang sekarang ini adalah bentuk dari toleransi umat Islam gitu. Jadi orang-orang yang tenaga kerja asing itu ngambil dari Filipina untuk kerja bersih-bersih kaca, bersih-bersih jalan, cleaning service, apalah itu ngambil dari Filipina dan kebetulan mereka Kristen gitu kan. Orang mau kerja, kafir mau kerja ke Muslim ya boleh-boleh aja, nanti jatuhnya apa namanya? Kafir mustakman, kafir yang diberi keamanan kayak gitu. Nggak ada masalah, Fit. Ya. Tapi kalau dulu mah nggak ada gitu ya. Kalau dulu belum ada tenaga kerja asing dulu. Dulu belum ada tenaga kerja asing. Ada lagi? Ya, silakan yang lain dulu tuh. Oke, David kalau punya pertanyaan nanti disimpan, ditanya langsung aja ya. Ada J Tambun dan Jack, silakan. Malam Jack. Tadi Bang Jack, sekarang Jack.
mau bertanya, Boleh, silakan. saksinya Muhammad terima wahyu siapa? Saksi Nabi terima wahyu. Ya, manusia saksi. Kalau di Islam gini kawanku, kalau ada orang lain melihat wahyu turun, jatuhnya dia nabi juga jadinya, gitu. Paling tidak Al-Quran setebal itu ada satu saksinya. Nah, coba Kak pakai contoh deh. Kalau di Kristen, nabi yang ketika Tuhan berfirman ada saksinya siapa? Yeskiel mungkin, Yeremia. Contoh begini, Kores. Coba. Dia pasti punya mujizat. Iya, elah mujizat sama wahyu beda dong konsepnya. Kalau mujizat orang lihat, kalau wahyu kan tadi katanya wahyu ada saksi. Nah, nabi siapa di dalam Kristen yang ketika Tuhan berwahyu kepadanya ada saksinya? Satu deh, siapa? Ada langsung. Siapa? Waktu Yesus dibaptis, doa melayang-layang. Oke. Itu saksinya yang begitu, contoh. Nah, coba kita lihat di Matius 3:16 itu kayaknya di dalam apa ya? Di dalam imajinasinya Yesus deh. Tidak ada orang, maka orang melihat ada merpati, orang melihat ada suara gitu. Enggak ada deh. Iya. Ntar dulu. Pasti Muhammad itu punya mujizat. Oh, kalau punya mujizat iya, Jack, banyak. Nah, kalau nabi kami punya mujizat banyak. Coba di Al-Quran coba. Mujizatnya. Oh, di ini aja kita ambil surah Al-Qalam. Coba apa itu? Al-Qalam, kita buka. Ya, ini ketika Allah mengisahkan di mana pertemuan kafir yang menantang mujizat kepada nabi, kan gitu. Katakan begini. Tunggu, ini gue buka dulu. Mana? Al-Qamar kok Al-Qalam? Sorry, Al-Qamar maksud gua. Di Quran ya, di Al-Quran ya. Iya, ini surah Al-Qamar. Al-Qamar. Nah, jadi di ayat 1 dan 2-nya di sini Allah berfirman, hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka kaum musyrik Makkah melihat suatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Gitu. Itu belum terjadi. Udah terjadi. Ini kan dalam hadis dirangkum kisahnya. Itu hadis. Itu di Quran belum terjadi, Kores. Loh, Quran kan Allah bercerita tentang Nabi. Iya. Itu belum. Jadi Pak, gini, Jack, beda Jack. Bible itu dia dikisahkan Yesusnya sudah nggak ada. Al-Quran itu nabinya masih ada, Al-Qurannya turun berangsur-angsur. Gitu loh. Saya bertanya. Jadi beda, Jack. Makanya kalau misalnya lu pengen tahu perkara kehidupan Nabi, segala sesuatunya, terutama mujizat, itu nanti hadis. Siapa hadis ini? Orang-orang yang menjadi saksi atas perkara tentang Nabi. Itu yang saya tanya, di Qurannya mana? Al-Quran ini firman Allah. Allah berfirman kepada Nabi. Iya, yang dilakukan. Lo ketika Allah berfirman kepada Nabi, Allah mengisahkan hukum-hukumnya, ayat-ayat yang boleh dan tidaknya gitu kan, dan segala sesuatu yang menjadi pengajaran gitu. Kalau lu perkara saksi adanya di hadis. Muhammad aja mengaku bahwa dia tidak bisa melakukan mujizat, ada ayatnya. Di mana, Jack? Ada, coba cari. Lo kalau gitu juga coba di mana? Coba. Kita bandingin. Waktu Yohanes di Pulau Patmos siapa saksinya? Jangan dulu lari ke situ. Ya, nggak usah ke Yohanes, Bang Andi. Yesus aja. Yesus ketika dibawa iblis, siapa saksinya? Yesus dibawa iblis, dibawa naik turun gunung ke padang gurun, siapa saksinya? Kan kayak gitu jatuhnya. Muhammad dulu karena dia punya kitab. Dia kaburnya ke Nabi dulu gitu. Padahal Yesusnya duluan. Ya udah nggak apa-apa silakan. Mau kemana? Iya, cari dulu Muhammad. Ya enggak, lu cari lah, kan lu boker. Kan lu yang boker nih, masa gua yang cebok? Lu yang boker ini, lu bilang kalau misalnya Nabi kami itu berbicara tidak bisa berbuat mujizat. Di mana dia berkata gitu? Silakan. Kalau Yesus ngomong dia nggak bisa apa-apa, ada Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Memang gitu kan. Jadi nggak pantas dituankan, kan gitu. Sekarang Nabi kami dibilang aku tidak bisa berbuat mujizat, itu di mana, Jack?
Tadi kau bilang bahwa dia belah bulan. Ya itu belah bulan, bukan tidak berbuat mujizat. Lu yang bilang tidak berbuat mujizat Nabi kami. Di mana itu tertulis? Bilang belah bulan. Ternyata itu belum terjadi. Udah terjadi. Belum. Kok lu sok tahu? Gue yang beriman kok. Gimana ini? Baca dulu. Ini gue baca lagi ya. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Di mana belum terjadinya? Ayat berapa? Ayat 1 itu langsung. Iya, apa namanya? Apa? Surah Al-Qamar. Al-Qamar. Oh, dia ini ngomong dulu kayak roh kardus, baru dia nanya ayat. Al-Qamar berapa? Jack. Al-Qamar berapa? 1. Al-Qamar tuh surah nomor berapa ya Al-Qamar tuh? 55, coba. Ayat 1. Biar saya tahu gitu. Nah, ada mujizat. Iya, ini Al-Qamar ayat 1. Kenapa lu ngulang-ngulang kayak roh Allah? Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Kok bisa lu bilang belum terjadi? Sudah terbelah kah bulan? Udah. Apalah ini, Jack? Kapan terbelahnya? Nah ini baru pertanyaan gitu berkembang. Kapan terbelahnya? Di sini baru gue ceritakan. Tunggu bentar ya. Akhirnya gue bisa lihat data lagi. Tunggu bentar kawan-kawan. Kapan terbelahnya? Kan gitu ditanya ya. Kita ke database gua, terus kita buka gudang amunisi, terus kita buka syubhat. Ini gue nggak open cam dulu ya. Ini gue nggak open cam karena ini kalian bisa lihat di Sahih Bukhari nomor 3579. Di sini dikisahkan nih, ini saksinya nih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, penduduk Mekah, sabar. Penduduk Mekah meminta, penduduk Mekah ya. Bukan kardus loh, ini bukan roh Allah ini penduduk manusia. Penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar beliau menunjukkan tanda-tanda mujizat. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah menjadi 2 bagian hingga terlihat gua Hiro dari celah di antaranya. Satu nih. Yang kedua nih sekarang, ini ada di Imam Ahmad 16150. Sekarang ini dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya berkata. Jadi dari Mut'im, dari Jubair ini. Bulan terbelah pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi 2 bagian, satu bagian di atas gunung ini dan satu bagian lagi pada gunung itu. Mereka berkata, penduduk Mekah yang tadi berkata, Muhammad telah menyihir kita. Mereka juga berkata, jika dia telah menyihir kita, namun niscaya dia tidak akan bisa menyihir manusia semuanya. Inilah saksinya orang kafirnya sendiri, bukan penulis buku. Selamat datang di kebenaran gitu. Nah sekarang kalau gua balik ke tempat lu, Jack dan J Tambun gitu. Ketika Yesus digendong sama iblis, ini saksinya siapa? Silahkan. Kan ada tuh di Matius tuh. Kalau misalnya ini yang belum tahu ya, yang belum pada tahu gitu ya. Katanya kan penuh saksi gitu. Imannya Kristen itu berdasarkan kesaksian manusia. Mantap betul. Nah, di Matius 3 di sini Matius 4, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini saksinya siapa kawan-kawanku yang kukasihi? Silahkan. Itu dia negara-negara Arab semua gitu. Ya cuman memang ya kenapa bisa ada, mohon maaf nih, sering kontradiksi antara kita dengan ini ya karena memang itu gitu. Karena kita memang satu keturunan. Yes gitu. Jadi makanya yang gue bilang tadi di awal gitu, orang-orang Israel nggak tahu mengenai kisah antara Ismail dan bapaknya gitu, karena ini yang punya Ismail itu sendiri gitu. Kami Muslim tahu karena kami
Kan agamanya datang dari Bani Ismail ini, gitu. Iya. Cuman gini, antara Alkitab dengan Al-Quran itu memang banyak terjadi yang kontra gitu loh, yang memang bertentangan. Jadi kalau di Alkitab diceritakan kalau memang Yesus itu tidak dipercayai, ya kan, berarti kalau di kita bukan kitab yang benarnya gitu loh. Ya, kalau kita kan mempercayai bahwa Yesus itu sebagai Tuhan yang sudah apa namanya, yang sudah Ya Tuhan dan Juru Selamat kayak gitulah ya. yang sudah Nah. menjadi juru selamat kami gitu. Nah, sekarang gini Jay Tambun, gini. Kelemahan dari ketika gua dialog lintas iman dan gua mempelajari lawan dialog gua, mereka berangkat dari mana? Dari kitabnya tentunya, Perjanjian Baru. Kelemahannya di sini. Roma 3 nomor 4 dikatakan semua manusia pembohong dan Allah adalah benar, kan gitu. Dalam Al-Quran itu semua adalah firman Tuhan. Nggak ada satupun perkataan manusia original datang ke situ, nggak ada satupun. Semua perkataan yang ada dalam Al-Quran itu dari Allah, Tuhan kami, gitu kan. Sekarang mau dibandingin nih perkataan dari Tuhan dengan persaksian manusia, gitu loh. Yang ada di Perjanjian Baru, dikumpul di Perjanjian Baru, ya kalah lah persaksian manusia, gitu Jay. Kalahnya di mana Jay? Kayak gini contohnya, kalian bilang Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang ngomong ini Yesus kah? Roh Kudus mungkin? Atau Allah Bapa? Atau barangkali nabi-nabi? Siapa yang ngomong Yesus Ya, ini Tuhan itu dan Juru sudah Selamat? Itu sudah ini semenjak dari Yeremia, Yesaya. Oke. Di mana Yesaya, Yeremia sudah atau Yesaya berkata Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat? Di mana? Nah, kalau di Yeremia saya kurang tahu ingat Memang- ayatnya, tapi kalau yang di Yesaya itu yang di 53, Yesaya 53 itu. Oke, di mana di Yesaya 53 dari 1 sampai 12 tertulis Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Di mana? Oke, saya bacakan. Silakan. Memang di situ nggak disebutkan dia sebagai Tuhan. Kalau gitu nggak usah dibawa gitu kan. Tuhan sendiri Artinya, yang menebus. Tuhannya Allah Bapa berarti atau YHWH pernah berkata Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu di mana? Kalau memang kita kontradiksi, fine gitu, nggak ada masalah. Tapi kami berangkat atas perkataan Tuhan kami. Kalau kalian perkataan siapa? Gitu. Nah, jadi di sini di mana tuh ayatnya? Jadi Tuhan sendiri yang menebus, Tuhan sendiri yang apa namanya? Coba saya cari dulu ayat. Oh enggak, itu Yesaya 43:11. Yesaya 43:10-11 gitu kan. Akulah penebusmu kan gitu kan. Ya, karena memang Hubungannya apa sama ya, Yesus Bapak diklaim sebagai hubungannya apa Yesus itu diklaim sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hubungannya apa? Itu pertama. Hubungannya apa? Terus yang kedua, Malam tunggu JJ Tambunan ini Malam. pecundang ini masih berani kau di room netral. Kenapa gua masih takut? berani. Ayo mengeles apa kau? Gua takut apa? Superboy udah mengakui data gua valid mengenai Tuhannya penghujat itu 135 cm gitu loh. Bentar ya, Gimana, ini room masih berani diskusi kah? bukan room untuk calo ya, jual beli debater bukan. Di bawah aja. Iya Yang gua salah di bawah aja. kenapa gua takut sama kalian? Kalian cuma 20 juta, kami 260 juta. Kenapa kami takut? Kita lanjut lagi, Jay. Tadi kan soal penebus gitu kan. Nah, ini kan penebus ini akulah penebusmu, itu Tuhan yang ngomong. Tapi kan bukan ngomong Tuhan berfirman, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat gitu. Jadi nggak nyambung apa yang lu bawakan dengan apa yang ditanyakan gitu loh. kenapa nggak nyambung? Itu sudah. Ya iya di situ kan akulah Bahwa penebusku. Tuhan Yang gua sendiri tanya, dia sendiri. Dia sendiri yang akan menebus. Dia gini ya, karena Allah Bapa itu sendiri, dia tidak mungkin datang ke dunia ini karena apa? Kita itu nggak akan ada yang kuat. Kita itu pasti akan mati kan, itu dia. Karena pastinya Tuhan itu melalui apa namanya? apa? Ya seperti saya kisah. Ya nggak ada, ya gue ngerti maksud lu gitu. Ya ini bapak ini nggak mungkin turun ke dunia gitu. Bapak ini penebus tapi nggak mungkin turun ke dunia. Tapi hubungannya apa sama
Ya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Apa hubungannya? Ya, dia turun dalam firman-Nya itu dalam bentuk manusia. Kapan ini si Bapak kita ini, bisa kapan si Bapak ini ngomong dia turun ke dunia melalui dengan firman-Nya itu, kapan dia ngomong kayak gitu? Jadi ada dua nih Jay, berkembang nih. Pertama, siapa yang ngomong Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Satu. Yang kedua, kapan Bapak ini ngomong dia akan turun pakai firman-Nya? Yang kan ketika Maria, nah itu kan langsung ada malaikat yang berbicara kepada Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak, nah, dan dia akan menebus umatnya. Kan ada ayatnya seperti itu. Ngomong kayak gitu malaikatnya? Serius? Perkataan, saya Enggak. Maksud gua kalau memang bener ngomong kayak gitu, nggak nyambung dong sama yang dibahas. Gua kira malaikatnya bakal ngomong kamu akan melahirkan bapak. Begini loh. Nah, Kalau gitu bapak Jay. itu Gini Jay, kita nggak usah sendiri perpanjang lagi Jay. Kita udah pakai 2 contoh Jay. Ini bahasa yang tadi. Gua simpulin aja langsung. Kalian beriman bukan dari apa yang dikatakan Tuhan. Kalian beriman dari doktrin yang kalian mau diajarkan turun-temurun oleh nenek moyang kalian. Itu kenapa kalian kalah terus kalau dialog. Oke, sekarang gini. Ketika Apa? Yesus itu gini, siapa yang berhak mengampuni dosa? Saya tanya dulu, siapa kira-kira yang berhak mengampuni dosa? Tuhan. Nah, di dalam Alkitab Yesus itu dosamu telah diampuni. Kalau seandainya Harusnya kan gini dong. Kalau memang mau di Yesusnya ini yang Tuhan itu sendiri, harusnya dosamu telah kuampuni. Ini kan diampuni, artinya apa? Yesus memberikan informasi. Sama kayak Yesaya 6, Serafim ketika dia mau mengkuduskan dari dosa Nabi Yesaya, di Yesaya 6 nomor 7 sampai 8, Serafim berkata apa? Lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Apa Serafim Tuhan? Apa Serafim Tuhan di sana? Jelas gini. Ya karena sudah ada roh Tuhan di situ kan. Kalau tentang Serafimnya Tuhan bukan, Serafim ini malaikat ya. Dia yang gotong-gotong tahtanya Allah di Kristen. Apa Serafimnya Tuhan? Ya berarti kan Tuhan sudah menyampaikan itu melalui malaikat itu. Ya udah, apakah malaikatnya Tuhan? Memang perkataan malaikat itu apakah berkontradiksi dengan perkataan Tuhan? Ya enggak, kenapa ketika Yesus ngomong dosamu diampuni Yesusnya Tuhan, tapi ketika malaikat ngomong dosamu diampuni, malaikatnya bukan Tuhan. Standar ganda lagi-lagi. Ke situ, Jay. Kan apa yang disampaikan oleh Bapa itu juga yang disampaikan oleh malaikat, tidak mungkin. Ya sekarang ketika Yesus ngomong dosamu telah diampuni, kenapa Yesusnya bukan menyampaikan pesan Bapa, malah langsung dituhanin dianya? Kenapa gitu? Nah, justru itu. Gini, saya kan, oke, dengar dulu. Iya. Gimana? Kita coba dari kejadian 1, 2, Boleh. 3. Di situ udah ada sebenarnya. Apa? Oke, kita buka ya. Di situ sebenarnya ya Yesus itu adalah firman Tuhan itu sendiri loh. Lalu kalau memang firman itu datangnya dari Bapa itu kenapa? Emang apa ada yang salah gitu? Ya kalau Tuhan berfirman nggak ada masalah gitu. Tuhan berfirman nggak ada masalah. Tapi firman ini menjadi Yesus, itu kapan Tuhan ngomong begitu gitu loh? Kalian ini selalu mengimani apa yang Tuhan nggak pernah katakan gitu loh. Firman itu telah menjadi daging dan ia mengambil rupa seorang hamba. Ya kan dengan Itu yang ngomong Tuhan itu. Kan gitu dia. Tahu itu Yohanes 1:14. Itu yang ngomong Tuhan atau siapa itu ya? Iya. Firman Tuhan itu yang telah menjadi daging. Gitu. Iya, yang ngomong firman Tuhan itu telah menjadi daging, siapa yang ngomong seperti itu tuh siapa? Yesus kah, Roh Kudus kah, Bapa kah? Siapa yang ngomong? Ya, kok bisa siapa yang ngomong? mulai kebuka kan logikanya kan. Ini perbedaannya Kristen dan Islam. Kalau Islam ngomong pasti kami tuh Tuhan berkata seperti ini. Kalau kalian yang ngomong perkataan manusia, kalian fitnah itu Tuhan yang ngomong. Inilah kenapa dalam Al-Quran itu Allah berfirman di surah Ali Imran 78, mereka berkata bahwa ini dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Susah, Jay.
Susah. Udah dibuka itu di Roma 3 nomor 4. Semua manusia pembohong, Allah adalah benar. Tinggal lu nya aja, lu mau jujur dalam logika lu supaya lu selamat dunia akhirat, atau lu tetap ingin beriman dengan cara mengfitnah Tuhan. Maksudnya apa Kores mengfitnah Tuhan? Iya, setiap yang lu imani itu tidak pernah Tuhan omongin seperti itu. Di sini gua bongkar-bongkar, gua paksa lu menggunakan akal lu, gua paksa lu untuk berpikir, gitu loh. Gua paksa lu mengerti apa yang gua bilang. Apa yang dari tadi gua bilang adalah ketika lu beriman, lu mengimani perkataannya siapa. Bolak-balik gua tanya, apakah Yesus ngomong begitu, apakah Roh Kudus lu ngomong begitu, apakah Bapak ngomong begitu, gitu. Karena kan ini otoritas hierarki nih. Otoritas hierarki ini. Kalau misalnya bukan dari mereka bertiga, tinggalkan, gitu loh. Kalian ngomong Tuhan 3 pribadi gitu. Di mana Tuhan pernah ngomong 3? Ya. Ya kan itu tetap itu kan sudah difirmankan ke muridnya, dituliskanlah seperti ini. Berarti nah, ya itu berarti Yesus pernah ngomong begitu. Begitu. Oke, diceritakan kapan Yesus menceritakan seperti itu kepada murid-muridnya? Bukan diceritakan, maksudnya dituangkan dalam kitabnya seperti itu gitu. Kalau dituangkan kitabnya seperti itu, Jay. Kalau dituangkan kitabnya seperti itu, perhatikan, Jay. Menurut lu Tuhan itu hadir? Tuhan itu, roh Tuhan itu hadir. Oke, Allah hadir, Allah hadir nggak ke dunia? Roh Allah. Oke, roh Allah hadir ke dunia. Bisa dilihat manusia? Enggak bisa. Nah, terus ngapain nuhanin Yesus? Dalam dia kan sudah berbentuk daging, gimana? Nah, kapan Tuhan pernah ngomong dia akan berbentuk daging sehingga kelihatan sama manusia? Kapan? Sekarang gimana caranya coba? Kalau Tuhan itu harus menebus itu bagaimana caranya? 2 Tawarik 7 nomor 14. Berbaliklah dari jalan-jalanmu yang salah, carilah aku, maka aku akan mengampuni dosamu. Nggak ada tebas-tebus. Catat itu. 2 Tawarik 7:14. Ya, itu kan belum ada, dulu masih belum ada apa? Belum ada, udah tertulis Tawarik sama Yesus, lu duluan mana? Tawarik lah. Ya berbalik dari jalan itu dari perilaku lah, gimana sih? Iya itu dia, berbalik dari perilaku aja Tuhan mengampuni dosa, nggak pakai penebusan dia. Nggak pakai penebusan bisa kok ngampunin dosa Tuhan. Ini karena manusia ini semua kan sudah berdosa. Sudah. Oh, lu mau ke situ? Mau ke situ lu? Oke, kita ke situ. Semua manusia sudah berdosa. Oke, terus ketika semua manusia sudah berdosa, menurut Kristen bagaimana cara solusinya? Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus itu. Oke, ditebus oleh Yesus ya, ditebus oleh Yesus. Oke, jadi ketika semua manusia berdosa, maka Yesus membereskan dosa manusia itu dengan cara penebusannya. Begitu, Jay? Salah juga lu, Res. Semua manusia berdosa, Yesus juga berdosa. Karena dia manusia, gimana sih lu? Ah, bisa ke situ. Ini banyak banget Bang Handi caranya untuk ini apa? Bubukinnya. Nah, kalau itu kan dosa keturunan. Jadi makanya disebut oleh satu orang kita, dengar dulu. Oleh satu orang kita berdosa semuanya. Oleh satu orang yang namanya Adam kan. Tapi oleh karya penebusan Yesus kita semua diselamatkan. Oke, selamat dari dosa perbuatan nggak? Harus. Selamat dari dosa perbuatan nggak? Langsung aja. Dosa perbuatan gimana? Perbuatan itu banyak. Kan mikir kan di situ kan katanya nebus dosa. Dosa perbuatan manusia kena tebus nggak? Atau cuma dosa waris doang? Jujur. Semua dosa, tapi gini loh. Tapi setelah kita dengar, setelah kita dibaptis dalam nama Bapa itu, ya kita jangan berbalik lagi terhadap dosa begitu. Loh, kita masih tetap. Kalau misalnya dosa ditebus, artinya dosa mati di kayu salib.
Nggak ada lagi yang namanya dosa. Kenapa masih hidup dosa? Kenapa masih ada dosa? Katanya udah ada penebusan penyaliban. Kok masih ada dosa? Ya karena belum semua. Emang kalau sudah ditebus, nah, terus gimana? Orang kan yang menerima dia. Gini Jay, Kalau gini Jay, ini Jay, laptop lu ada di Penggadaian, lu tebus ini laptopnya masih ada di Penggadaian nggak? ya jangan dianalogikan. Dosa itu emang hanya satu orang kan enggak. Jadi Nah dosa kan banyak nih, dosa ini kan banyak nih, ditebus sama Yesus nih, ditebus sama Yesus nih dosa nih gitu kan? Harusnya dosanya udah nggak ada dong, kan udah ditebus. Kok masih ada di dunia? ya kan dianalogikan untuk satu orang itu mah dosa semua loh. Iya, ini dosa semua orang ditebus oleh satu orang yang bernama Yesus, kan gitu. Dengar, ketika manusia ini kan sudah nggak ada yang layak untuk datang kepada Tuhan karena semua sudah berada dalam dosa. Iya, itu konsepnya Kristen. Terus ditebus oleh Yesus, jadi kan gitu. Cuman kan gini, kalaupun ada karya penebusan itu, kalau memang dia tidak mau ditebus ya kan tidak dipaksakan. Oh, artinya nggak 100% beres kerjaan Yesus. Nggak 100% beres. Karena di otak orang-orang yang awam baru mendengar ini, ketika dosa sudah ditebus, artinya sudah tidak ada dosa lagi sampai akhir zaman gitu loh. Ini dosa sudah ditebus, tapi ketika orang berbuat dosa masih dihitung dosa gitu. Terus Yesus ini ngapain? Ngapain dia capek-capek di kayu salib? Gak mungkin lah. Apa namanya? Loh, kalau nggak mungkin ya ngapain disalib kalau nggak mungkin? Semua dosa hilang. Gimana? Lah iya, ini penebusan dosa konsepnya apa kalau bukan ngilangin dosa? Konsepnya ini tuh tujuannya apa sih? Penebusan ini? Nah, ketika kita datang di dalam nama Yesus itu, setelah kita dibaptis dalam nama Yesus, kita punya karya keselamatan. Nah, kita melakukan apa yang Yesus ajarkan gitu loh. Wah, ujung-ujungnya perbuatan, ujung-ujungnya perbuatan. Ujung-ujungnya di final akhir supaya lu selamat perbuatan, yaitu apa? Menjalani apa yang Yesus ajarkan. Penyalibannya udah ditaruh di gudang gitu kan? Itu nggak bisa dipisahkan. Nah gini Jay, maksud gua kayak gini Jay, kalau memang ujung-ujungnya perbuatan, ngapain Tuhan capek-capek nyalib anaknya? Kalau ujung-ujungnya cuma dengan ngikutin ajaran Yesus lu bisa selamat. Logikanya dipakai Jay. Kalau ujung-ujungnya kita harus menjaga perilaku kita sesuai dengan ajaran Yesus gitu, ngapain ada penyaliban? Ini ketika dengar namanya manusia kan ada yang namanya hukum Taurat. Tidak ada yang lepas dari hukum Taurat, dari dosa hukum Taurat itu. Karena semua orang sudah melakukan dosa. Ya mati-matiin aja lah. Mencuri. Sebenarnya kita ini sudah harusnya layak nih hukuman mati semua, tapi kita bisa tetap dengan Tuhan itu, tapi dengan karya penyalipannya. Makanya gue bingung, kita tuh tidak layak hidup gitu, makanya ada Yesus maka kita masih hidup. Itu bangsa Roma 600 tahun sebelum Yesus ada, dia jadi imperial, nggak dihukum-hukum sama Tuhan. Bangsa Persia ya itu kan terus kalau apa ini konsep apa ini Jay? Kita berbicara konsepnya untuk kita katakan akhirat ya kan, yang janji caleg nanti buat nanti. Aduh, dengarlah. Kalau hanya berbicara, kalau seandainya nggak ada akhirat itu, yang ngapain kita capek-capek? Jay, nggak ada masalah Jay. Oke, nggak ada masalah Jay. Di dunia ini kita kan memiliki. Iya, Jay, nggak ada masalah. Ini konsepnya untuk akhirat kan Jay. Ini konsepnya untuk akhirat. Oke, fine, nggak ada masalah. Ya, iya. Sekarang yang gua tanya sama seperti yang tadi gua tanya. Tunjuk satu orang yang nyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang sudah di sorga. Tunjuk satu orang. Siapa? Sudah di surga. Iya. Kan Yesus dengar ketika yang pertama itu yang waktu dia disalibkan bertiga, salah satunya hari ini juga engkau akan bersama-samaku di dalam Firdaus. Itu satu. Oke, berarti Yesus ke Firdaus bukan ke dunia orang mati.
Heh. Firdaus. Jadi dengan Mana nih yang benar nih? Yesus ini ketika dia ngomong kayak gitu, lalu kemudian dia mati di kayu salib, dia ke Firdaus atau dia ke dunia orang mati? Kemana dia? Loh, dia kan membangkitkan orang-orang mati itu semua. Emangnya Iya, dia membangkitkannya itu di Firdaus atau di dunia orang mati? Di mana dia bangkitinnya? Nah, gini, kalau untuk hal itu ada hal-hal yang nggak kita nggak bisa kita ukur dengan kepala kita ini loh. Itu pasti Selamat datang di kebenaran kalau gitu. Artinya ketika Yesus ngomong kepada si orang yang disalib ini, saat hari ini juga kamu akan ada di Firdaus. Firdaus itu bukan sorga, tapi masih alam penantian. Yang dimana Firdaus itu sama seperti Hades, dia dua-duanya ada di dunia orang mati. Menunggu apa? Menunggu hari penghakiman, gitu kan? Jadi balik lagi gua tanya, siapa orang yang nyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah di sorga? Siapa dia? Ya, memang kalau dalam Alkitab hanya 3 orang yang memang dikatakan tidak mati dan langsung ke surga gitu ya, selain Yesus sendiri ya. Nah kalau kita kan di habis setelah Yesus itu memang tidak ada diceritakan ini langsung ke surga, nggak ada memang. Iya, kenapa tidak ada? Kenapa jadi tidak ada? Gue pengen logika lu harusnya udah mulai nyambung benang merahnya. Kenapa tidak ada? Kenapa? Kenapa tidak ada? Kenapa? Tidak ada. Ya, harusnya tahu lu jawabannya. Semua manusia itu ada ke dalam Firdaus itu loh. Masa memang benar di penantian. Nanti iya, belum di sorga kan? Belum di sorga kan? Kenapa belum di sorga gitu? Kenapa? Belum. Harusnya gua kasih lu 5 detik nih. 1 2 Kenapa? Ya memang belum di sorga, belum waktunya. 3 4 Memang belum waktunya ke sorga semua, gimana? 5. Bukan memang belum waktunya, Jay. Tapi memang ajarannya bukan tentang Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat, bukan. Keselamatan yang diajarkan Yesus itu udah dibahas di Matius 19 gitu loh. Dan di Matius 19 itu semua poin-poinnya bukan percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malah itu tuh dibakar, dibuang nanti di Matius 7 itu. Di Matius 19 itu, jalankan 10 perintah Tuhan dan jualah segala hartamu, ikutlah bersama Yesus. Nggak ada diajarkan sedikit pun, setitik pun Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka lu masuk surga. Nggak ada. Nggak ada itu. Itulah kontradiksinya antara Paulus dan juga Yesus. Kontradiksinya di situ. Itu Jay sebenarnya. Begini. Itulah kenapa belum ada orang Kristen yang di sorga gitu. Karena memang tidak pernah dijanjikan satu kali pun oleh Yesus Kristen ini akan masuk sorga dengan konsepnya penyaliban, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nggak ada itu. Oke, sekarang saya yang bertanya dulu. Silakan. Nah, kalau di dalam Al-Quran sendiri, siapa yang sudah masuk ke surga? Coba. Al-Imran ayat 169. Janganlah engkau mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka hidup. Di sisi Tuhannya mendapatkan rizki. Jadi semua orang-orang yang mati, yang mati meninggal, ketika dia membela imannya, itu semua sudah di sorga, walaupun masih ruh. Coba gini, tanya nama ke gua, tanya nama ke gua. Waduh, menghilang lagi. Tuh kalau Islam tuh ditanya soal keselamatan cepat langsung seset gitu, bre. Jadi jangan lupa yang di bawah ya. Siapa namanya? Siapa? Nah, gitu dong. Siapa namanya? Namanya dari surah Ali Imran 169 itu nanti dikisahkan mengenai asbabun nuzulnya. Salah satu namanya adalah Ibnu Harisah. Dia ada di tingkat tertinggi surga. Dalam Islam itu surga itu ada 100 tingkatan ya. Yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Surga Firdaus. Nah, dia ada di sana walaupun masih ruh. Itu Jay. Ini menjawab gitu. Jadi kalau lu bicara keselamatan Jay, janji jaminan harus ada buktinya, Kalau nggak ada buktinya, belum selamat. Begini ya, kalau perkara surga itu kan bukan hak kita sebagai manusia. Gitu Loh, tapi kan kalian punya Tuhan yang bisa menjelaskan. Harusnya.
Jangan kalian bilang nggak tahu gitu. Buat apa Tuhan kalian kalau dia nggak menjelaskan mengenai perkara keselamatannya sampai sedetail mungkin. Ini yang gua bingung dari Kristen itu. Kita selamat, kita selamat. Tapi ketika di surga seperti apa? Oh, kita belum tahu karena kita belum pernah ke sana. Terus apa yang lu jual di dalam keselamatan lu? Apa yang lu jual? Ya kira itu mah haknya Tuhan. Nanti apakah kita akan berada di surga atau di mana kan gitu. Itu mah. Lo katanya lu udah tahu selamat. Bukan itu. Ujung-ujungnya mudah-mudahan dong. Ya kita Mudah-mudahan kami selamat gitu. begini, ketika namanya kita kan manusia ini masih kadang masih melakukan dosa. Kita nggak bisa mengatakan, saya sudah pasti masuk ke surga. Kita juga nggak bisa, sedangkan kita bilang saya yakin besok saya masih hidup. Belum tentu kan gitu yang namanya kepastian. Nah kalau lu mati Kristen lu surga, berarti maksud lu gini Jay. Ketika lu mati dalam keadaan Kristen, lu pasti masuk ada kemungkinan lu masuk neraka. Gitu kan katamu. Kalau lo makanya gua tanya kenapa lu nggak berani mengatakan lu masuk surga ketika meninggal. Ini gua push lu sampai lu di sudut ruangan gitu. Lu meninggal besok, posisinya Kristen. Lu masuk kemana? Itu haknya Tuhan. Saya nggak berani jawab kan? Nggak berani jawab kan? Iya. Artinya apa? Keselamatan lu belum pasti karena belum ada bukti. Nah, ketika ada seorang ibu mengatakan gini, tempatkanlah anak ini di sisi kanan Bapa katanya. Kamu nggak tahu apa yang kau tanyakan katanya. Kamu nggak ngerti, itu bukan urusan, itu urusan Bapa sendiri. Sama halnya ketika kau tanyakan, kau masuk surga nggak bisa. Mana mungkin kita menyelami apa yang dalam pikirannya Tuhan? Lah karena itu dia makanya Tuhan itu cuma mengatakan satu-satunya agama yang dia redoi, satu-satunya agama yang dia sempurnakan untuk manusia hanya Islam. Kenapa? Keselamatannya jelas. Kalau lu melanggar apa yang dia perintahkan, nerakanya jelas dijelasin gitu loh. Berbeda sama lu yang nggak pede untuk menjawab akhir lu kayak gimana gitu. Kami pede-pede aja. Lu Muslim, lu meninggal selama lu tidak melakukan kesyirikan, ujung-ujungnya lu akan masuk surga, kelar perkara. Perintah emang semua perintah di dalam kitab, mohon maaf bang, di dalam Quran itu apakah semuanya adalah kebenaran gitu? Ya kebenaran lah, makanya disebut agama yang benar. Ya kebenaran semua isinya. Di mana yang salah? Kayak mana sih? Ngapain gua Islam kalau misalnya ada yang salah? Satu aja ajarannya ada yang salah, ya gua nggak akan Islam lah, Jay. Kayak mana sih, Jay? Gak kedengaran ya suara saya kalau saya buka ini. Iya, lu nggak bisa lu keluar lu lihat aplikasi lain karena nanti di TikToknya ke-mute sendiri dia. Gitu ya. Enggak, lu mau nanya apa? Yang lu inget aja, gue pasti bisa nyambungin. Tentang apa ya? Apa aja bebas, Bre. Tentang tapi saya lupa. Tentang ketika kita kalau kita melakukan perintah di Al-Quran lah, kalau yang mana ya? Kalau saya yang lu ingat aja, yang lu ingat, gak usah lu bolak-balik. Kalau salah udah saya ganti topik aja lah. Saya nggak apa-apa, ditanya aja. Gimana sih? Jangan lu jangan takut-takut pikul salib lah. Bukan, ini bicara kitab ini nggak bisa asal. Enggak, ya makanya kan lu kita tahu lu ini mau menghujat atau lu mau bertanya, kita tahu. Gua udah makanan gua tuh penghujat, Bre. Jadi gua bisa bedain. Tanya aja apa yang lu mau tanyain. Nah, ya terkait dengan ketika ketika dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah itu, maka itu menghentikan saya untuk apa itu disebutkan itu, kira-kira seperti itu. Ada nggak, ingat nggak ayatnya? Aduh, nggak paham gua. Kalau orang itu ada ayatnya ketika
seseorang itu tidak mau mengucapkan ya apa namanya, kalau kalian kan menyebutnya la ilaha illallah gitu ya. Ya, Jadi kalau tidak mau menyebutkan, apakah itu di Al-Quran atau di hadis saya kurang tahu juga sih. Cuman apakah di Al-Quran apa masuk neraka? Iya. Kalau misalnya ditanya apakah itu akan masuk neraka? Iya gitu. Karena kalau lu tidak beriman la ilaha illallah, maka lu mengimani Tuhan itu ada banyak. bukan ke situ larinya. Apa Itu dibunuh gitu maksudnya, bunuh yang itu. darahnya. Nah itu dia. Oh, halal darahnya. Oh, gitu. Nih, ini hadisnya. Nah, Itu bukan di Al-Qur'an itu adanya di hadis gitu kan. Jadi nabi kami itu tidak halal darah seorang manusia kecuali dalam 3 hal gitu, Jay. Apa aja 3 hal ini? Pertama, orang yang membunuh tanpa alasan yang benar. Kedua, orang yang berzina setelah menikah. Ketiga, orang yang murtad lalu memerangi agama dan rasulnya. Itu halal darahnya gitu. Itu aja jawabannya. Dan itu di hadis itu. Nabi kami yang berkata, bukan di Al-Qur'an. Kalau di Al-Quran itu perangilah orang-orang yang memerangi dirimu. Nah, gitu dia. Kalau lu mau ke sana. Mau yang itu juga. Iya. Dalam Islam hukum perang itu sangatlah sempurna gitu. Jadi ada bagaimana memulai, bagaimana ketika perang, dan bagaimana berhentinya. Itu semua terangkum dalam Al-Baqarah ayat 190 sampai 192 gitu kan. Nah, bagaimana mulainya yang paling jelas itu ada di surah Al-Hajj ayat 39. Yang tadi gua katakan, telah diizinkan bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami. Jadi lampu hijaunya apa? Untuk muslim berperang, kami diperangi terlebih dahulu. Kalau kami nggak diperangi, kami nggak punya lampu hijaunya, gitu, Bre. Contohnya gimana, Jay? Contohnya misalnya ada penjajah nih mau masuk ke tanah yang kita miliki, hak kita kan tanah kita. Lalu kemudian mau mengambil sumber daya alam kita gitu. Itu hak kita tuh. Ya kita tempurin itu, Bre. Karena dia yang mulai, gitu. Ya oke lah, tapi ada bukan ke situ dia arahnya, tapi Iya udah kemana? Yang mana lagi? dia disebutkan gini. Aduh, gimana sih ya? Udahlah kita, ya udahlah itu mungkin yang itu aja lah. Saya juga kurang ingat pastinya itu. Cuman yang jelas menurut saya ini agak sedikit kontradiksi gitu loh. Iya, ya makanya diingat-ingat aja dulu. Nanti kalau udah ingat baru diomongin gitu supaya jelas gue jawabnya. Atau enggak lu lihat dulu ke data lu yang diajarin sesama Kristen tentang Islam. Yo Ikhwan ya, sambil lanjut jangan lupa kalian ya Stad. Tanya Edis dulu. Pagi. Ini kok namanya Yesus? Boleh dong. Muslim atau Kristen? Atas diskusinya Kristen. Ya Jay, kenapa Jay? Ya terima kasih lah untuk bikin like komalnya. Ya saya juga senang kalau seandainya kita ini ya saling belajar boleh gitu loh. Tapi saya juga ya berharap kita ini jangan sampai saling hujat gitu. Saya juga berharap seperti itu. Aman Jay. Udahlah, saya terima kasih. Sama-sama, semoga hidayah Allah sampai kepadamu Jay. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Mana suaranya? Cek ada suara kok? Oh. Itu Yesus. Kalau ke kamar mandi di mute dong. Iya nih. Yo Ikhwan ya. Jadi kalau kalian merasa puas malam ini, sebagaimana malam-malam sebelumnya, dengan apa yang telah Api lakukan untuk menjelaskan keimanan dan juga membantahi semua syubhat dan fitnah yang ada, silahkan hadiri dan partisipasi kontribusi dengan milad Api kedua di Tebet Jaksel tanggal 13 September hari Sabtu dari ibadah duhur sampai jam 9 gitu Ikhwan ya. Silahkan datang, hadirilah. HTM-nya 100k. Kalian nanti dapat makan yang penuh gizi di sana.
transfer ke rekening API, lalu bukti transfernya sertakan ke nomor WhatsApp-nya Kores beserta nama lengkap gitu, supaya gue gampang datanya nanti waktu kalian mau datang gitu. Ya beli tiketnya dong Ikhwan, beli tiketnya, mau datang tuh beli tiketnya. Ya Gurunda ada dong, buset, Panglima Tempur masa nggak ada. Pokoknya nanti API lengkap lah, API periode 2024-2025 nanti lengkap di sana. Saya ikut dong, saya di Kasel. Mantap gitu. Kami akan sangat senang dan terharu ketika yang dari luar pulau menghadiri milad kami di Jakarta. Pak Desugi ada. Kores parah. Pantat berdarah. Nggak sampai syahadat si Reina. Waduh, nanti dulu lah, kan bertahap itu. Ini suara apa ini di Paldo? Saya di Jaksel mau dong. Iya, silakan kontak Kores ya di 0813 3753 4473. 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Sandi Kuculuk nggak tahu, nggak ada. KDM nggak, belum ke situ kita. Api kapan acara di Bandung kan? Kan kemarin tahun kemarin udah. Apa ini bilang? Apa Ustaz Jubair? Enggak, kalau Akhi Yusuf tuh bukan. Gini Pak Kores. Kalau di Bandung pengen ada acara, kalian bikinlah di sana acara di Bandung, kajian di masjid ke di mana ke, undang kami akan datang, benar nggak Res? Iyo X. Itu caranya kalau pengen ada acara di Bandung. Nah itu nomor Kores ya, itu nomor Kores. Silakan yang mau beli tiket, sertakan nama lengkap. Bang Faruk insya Allah ada. 0813 3753 4473. Sampai jumpa di acara Ikhwani Fisabilillah. Ya Ustadz, silakan Ustadz, mau nyampein apa? Tapi suaranya kecil loh. Ustadz Alif nggak bakal datang katanya. Nggak datang, bubarin apinya. Ke saya ngomong secara pribadi nggak datang. Kores pandai berceramah atau berdakwah juga? Iya, rumah tangga sama bubukin Tritung. Aku jago tuh. Ustadz Alif diundang ke Golgota. Lokasi dan tanggal. Lokasinya di Masjid Al-Ittihad Tebet, Jakarta Selatan. Tanggalnya 13 September, hari Sabtu. Nah, sama ini Ikhwan ya, kalian yang menyaksikan di sini, nantilah ada agenda yang cukup meriah dan kalian akan suka. Tapi nanti setelah milad, supaya nggak kepecah fokusnya. Bunda Nora insya Allah ada, Bunda Nora, Akhi Faruk itu pasti ada. Semua disebut sama netizen, ini ada nggak, ini ada nggak? Ada semua lah, pokoknya kalian sebelum datang itu memori HP kosongin dulu. Jadi berangkat penuhin tuh sama foto-foto sama video. Masjid Al-Ittihad, iya betul banget yang itu. Ulangi lagi katanya Res. Nomornya ya 0813 3753 4473. Nah, ini udah ada yang ngechat, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Oh, ini Akhi Aziz. Kurang tahu tuh tempat siapa. Iya, itu yang deket-deket Jabodetabek. Masa nggak datang kalian? Dari Morowali. Morowali itu Papua ya? Oh, Sultan. Gini, teman-teman, jangan nanya ini datang nggak, ini hadir nggak, ini datang nggak. Ya kalau mereka punya duit ya hadir, kalau nggak punya duit ya nggak apa-apa nggak hadir juga. Karena apa? Kita nggak bisa membantu tiket untuk mereka-mereka. Kita nggak membantu tiket kita. Nggak ada tiket untuk yang di luar kepengurusan API pusat ya nggak ada. Jadi doain aja biar rezeki mereka itu banyak, biar bisa beli tiket dan untuk datang ke
Jakarta ya. Doain aja ya. Kecuali ini Kang, kecuali si Bom kalau mau Nah, nanti kecuali si ditanggung Bom, tiketnya. kalau si Bom mau datang, kita tiketin khusus untuk si Bom ya, kita tiketin. Dia kan pesawatnya itu kalau nggak salah Tan, dia itu dihitung 4 itu. Satu kursi. Wah. Wah. Ini Tine Simanjuntak ini Muslim apa Kristen? Tine Simanjuntak. Tuh, ada suara. Res, nomornya disuruh diulangi, Res. Aduh, ulangi. Oke, diulang ya. Udah siap nyatet belum? Di ini dong, di spam dong, di bawah dong. Yang tahu di spam dong. 0813 3753 4473. Tadi gua udah ngetik tapi nggak masuk kayaknya. Nah itu dengerin yang di YouTube juga ya, dicatat nomor Kores ya. Kalau ada yang mau daftar langsung aja sama Kores biar satu pintu. Gak ada melalui yang lain kalau pendaftaran ya. Semuanya ke Kores. Tuh, udah ketik tuh, kelihatan gak di bawah? Ah, itu udah, thank you akhi, ukhti rindu, mantap. Semuanya ke Kores ya, teman-teman ya. Gak ada melalui yang lain. Jadi kalau untuk HTM pendaftaran silakan Kores. Tapi yang kalau skala umum boleh di mana saja. Yang melebihi dari HTM gitu ya. Ya. Kalau mengharap sama HTM aja kan sepertinya ya masih sempit lah untuk bergerak kan gitu ya. Ahmad Tarigan, nggak tahu akhi Yufras, nggak tahu Mantap. Ayo buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi lagi silahkan naik ke atas. Kita diskusi lagi ayo. Jangan takut ya. Kalau mengenai kesaksian gitu ya tadi ya lucu juga tuh. Aku pernah nanya loh mengenai kesaksian. Tadi Kamu- yang si Olan udah masuk ya, Bang Kores ya? Udah Mantap. Udah saya. Mantap. Dari sore itu koordinasi sama Bang Juma sama Mbak Oh, D. gitu. Tapi dia tuh tadi jadi curhat nggak sih? Oh bentar ya. Yang jelas Olan tuh sejak menjadi syahadat itu banyak berubah. Dia nggak mau naik komal dulu, terus ya belajar konsentrasi dulu, introspeksi diri. Gitu. Kembali mengenai saksi tadi, saya pernah nanya gini, lu percaya yang selama ini merawat kau kecil, menemani kamu itu orang tua kamu? Percaya? Emang kamu lihat? Kamu saksikan dia membimbing kamu? Kok kamu percaya? Ya begitulah. Alam semesta ini diciptakan nggak ada yang menyaksikannya. Tapi kita harus percaya. Gitu. Lu percaya? Res? Apa tuh? Lu percaya kedua orang tuamu itu orang tuamu? Percaya. Tapi kamu nggak lihat, kamu nggak menyaksikan waktu kau dibikin? Ya itu cacat otak itu yang mikir apa-apa harus ada saksinya, apa-apa harus ada saksinya. Itu dia. Ini banyak banget nih yang minta naik. Oten apa Muslim? Bingung saya. Coba moderator disortir dulu moderator. Yang baru naik silakan langsung ngomong aja. Mau belum ngantuk nih, habis ngopi gua nih. Pijit. Aduh. Yang jelas dihimbau ya kepada teman-teman Kristen ya. Marilah kita bersahabat berdiskusi, jangan ada kebencian. Apalagi saling hujat. Nggak bagus lah itu.
Boleh kamu tidak mau memeluk Islam, tapi jangan ada kebencian lah. Kami Muslim itu nggak pernah membenci itu satu agama apapun yang ada di Indonesia. Nggak ada itu. Nggak ada ajaran Islam itu membenci agama manapun. Justru Abdul Minanas di Islam nggak usah dipertanyakan. Bermuamalah nggak usah dipertanyakan kalau ajaran Islam. Baru naik silakan. Waduh, malah turun. Ayo yang di YouTube semangat. Kemarin malam gue dapat saweran banyak di YouTube tuh. Mudah-mudahan selang-seling ya, besok malam datang lagi gitu. Waduh, ini kelas kaca ini. Res, ada musuh Res, biar sama si Koles dulu ini diembat. Udah Apa tuh? Res, makan Res. Kenapa dia dimakan? Ngapain dia? Makan. Jangan kalian menuhankan Muhammad biar kalian waras. Ini lagi. Oh, lu jangan menuhankan kelamin encus supaya kalian nggak benci-benci Islam banget. Tanpa kau Makanya menyuruh kalian kami menutup gereja menuhankan karena Muhammad, Nabi ajaran Muhammad memang bukan Tuhan kok. Karena kalian bikin gereja di pemukiman Muslim, bego. Lu nggak punya kampung sendiri apa? Sampai bikinnya di tempat-tempat Muslim gitu. Itulah ajaran Muhammad. Tidak bisa bertoleransi. Loh, sekarang gua mau bikin dapur di rumah lu, boleh nggak gua? Memangnya di dapurmu gereja itu? Loh iyalah. Gimana sih, kampung semua Muslim. Terus ini ada orang bikin rumah ibadah di situ. Datang mukanya kotak-kotak, bukan warga di sana. Bikin macet iya, ribut suara iya gitu. Ngapain lu bikin di situ? Kampung lu di mana kampung lu? Iya benar itu Bun, itu benar Bun. Kelakuan kalian jadi binatang lah kalau menuhankan Muhammad. Lo kalian yang binatang lah. Lihat coba lihat VOC. Datang-datang ke Melaka, bikin benteng dia. Izin ke siapa dia? Kelakuan Datang ke Melaka ini VOC, bikin benteng dia di pantai Melaka. Rumahnya di mana? Bikin benteng di mana? Mau apa? Mau apa? Kelakuan kayak gitu mau apa? Kelakuan kalian seperti binatang nutuk-nutuk gereja. Nah, kalau nggak mau dianjing-anjingin, kalian jangan seperti tai gitu loh, Bre. Makanya jangan tuhankan Muhammad biar kalian. Nah, kalian jangan menuhankan kelamin encus gitu. Nanti kalian benci Islam terus. Ah, udahlah nggak bagus ada dengar gini ah. Kita ini Sito api loh ya. menuhankan Muhammad. Kamu menuhankan kelamin encus. Waduh. Enak Ikhwan, ngelawan penghujat itu enak. Kalian tuh bebas ngomong apa aja. Nggak ada yang bela dia. Tiketnya 100 Bun, tiketnya 100. Iya, ini siapa ya? Ini nanti. Iya, Ukhti Zahra, bener. Dapat nomor dari situ, iya betul, itu saya gitu. Kores itu nama orang, bukan jenis besi. Tiketnya 100 Kak Bun. Tanpa kamu melarang kami, ya memang kami nggak menuhankan Nabi Muhammad. Nggak usah dilarang kali. Kamu jangan ajari ikan berenang bro. Nggak ada itu satu muslim pun menyembah menuhankan Nabi Muhammad. Nggak ada, nggak usah ngajarin ikan berenang. Yang perlu kau ajarin dirimu, jangan menuhankan manusia. Itu loh. Jadi jangan menurunkan dulu kualitasmu, baru bicara nggak enak didengar loh. Nggak berkualitas banget gitu. Kalau mengenai rumah ibadah, itu kan ada SKB 2 menteri. Kalau yang di Padang kan, itu jangan berbicara outputnya saja, tapi secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Itu rumah, izinnya rumah tinggal, punya pendeta, yang punya rumah nggak tinggal di situ. Rumah itu mayoritas Muslim, tapi dipakai untuk apa? Pendidikan agama Kristen, dipakai juga ibadah, begitu. Terus kemudian ya negosiasi lah warga setempat. Terus yang paling di sini ketahuan dia bermohon ke PLN sebagai gereja. Nah itu lu pelajari dulu dari awal tuh sebab akibatnya. PLN datang nanya kepada masyarakat setempat, mana gereja di sini? Lah kok ada gereja? Ini ada permohonannya. Katanya penambahan daya untuk gereja kan gitu.
Mulai dari situ. Kemudian warga marah, kok nggak ada gereja di sini. Jadi pendeta siapapun di luar sana, edukasilah secara keseluruhan yang utuh kalau memberikan informasi. Jangan sepotong-sepotong. Justru yang memberikan informasi sepotong-sepotong itulah provokator yang bisa memecah belah bangsa. Secara utuh dong, menyeluruh kalau mau investigasi gitu. Bahkan ya, di situ ada yang nantang-menantang. Tapi apapun itu, ya kami tidak pernah mengatakan tindakan untuk merusak apapun itu tindakan bagi hakim sendiri, itu nggak boleh. Ada penegak hukum di sana. Buktinya kan memang ada tersangka. Itu sih intinya. Jadi apapun itu nggak boleh teman-teman merusak apapun itu. Serahkan kepada penegakan hukum. Jadi kalau berbicara begitu dong, yang adem, seimbang gitu loh. Jangan merasa tersolimi, itu kan memancing, provokator namanya. Akhirnya orang yang nggak ngerti apa-apa percaya omongan Anda. Nah nanti Anda minta jadi saksi nggak punya bukti. Kalau mau lebih baik ke lapangan, investigasi secara menyeluruh, netral menyampaikan. Jangan ada tendensi kepentingan. Itu baru namanya berita. Tapi kalau sudah ada kepentingan, ya pasti Anda berbicara sesuai dengan kepentingan Anda. Akhirnya tidak balance itu berita. Akhirnya orang yang mendengarkan pasti memicu amarah. Nah, inilah yang menjadi provokator. Makanya pemberitaan itu harus berimbang. Itu ya teman-teman ya, yang mengenai termasuk kemarin di Sukabumi ya, sama yang di Padang. Intinya ya rumah, ya gereja. Itu. Jangan selalu merasa korban, nggak bagus juga. Keseluruhan lah. Itu yang terjadi di Padang. Rumah, izinnya rumah tinggal, bukan rumah ibadah. Izinnya itu rumah tinggal. Kenapa bermohon ke PLN menjadi gereja? Nah ini kan problem. Nggak ada dari sebelah itu mengemukakan ini, nggak mau dia, nggak mau. Ingin nyari panggung sebagai pahlawan, bahwa kami ini adalah korban. Ya nggak boleh begitu, bro. Utuhlah menyampaikannya supaya orang dapat edukasi yang berimbang. Kasihan orang yang menerima berita setengah-setengah kan. Akhirnya apa? Nah, Anda sebagai biang keroknya jadinya. Kalau kami muslim nggak pernah itu, siapapun ya pasti keliru, pasti salah. Pelaku pengrusakan itu ya pasti melanggar undang-undang, pidana kan jadinya pengrusakan. Pasalnya jelas. Siapapun pelakunya gitu ya, pendampingan hukum paling kalau sampai ke pengadilan. Itu dong berimbang. Yang tiba-tiba ada yang ngomong, oh kami tidak boleh. Apa coba kayak begini? Itu provokator itu. Kemarin ada musola juga di daerah tertentu. Emang kami framing dan seterusnya. Malah itu musola dia bangun di tanahnya sendiri kok dilarang oleh masyarakat setempat. Di provinsi tertentu emang gampang bangun masjid. Ada kok yang dirusak juga. Terutama ini panitia yang ingin membangun gereja ya. Silakanlah ikuti prosedur yang ada. Sebelum ada kemelut, Anda sebagai biangnya loh. Ikuti prosedur aja. Kalau ingin bangun gereja di situ harus ada 90 orang yang beragama Kristen di situ. 60 tokoh masyarakat harus tanda tangan. Kemudian divalidasi itu semua KTP. Ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Jadi itu. Kalau itu prosedurnya jadi selesai, nggak ada masalah. Ini kalau enggak ya jangan dipaksain dong. Ini bangun pondasi dulu. Tutup dulu, lama-lama kelamaan
izinnya belum keluar udah ibadah jadi. Yang datang bukan orang dari situ, orang-orang dari luar semua. Akhirnya apa? Terjadi lagi semacam insiden kecil bisa membesar karena provokator gitu. Udahlah, kita adem-adem aja ya. Bangsa ini tetap menjalin toleransi. Kita adem-adem semua lah ya. Jangan ada memancing di air keruh. Oke, sama sahabat muslim semua, saudara-saudaraku juga Kristen ya, mari kita berbicara sesuai data dan fakta. Jangan ngompor-ngomporin, jangan jadi ember bocor, manas-manasin keadaan. Lebih baik kalau nggak ada kerjaan, ke sawah sono yang menghasilkan, atau ke laut mancing ikan, berguna untuk diri lu.